Oh iya, nggak apa-apa mas. Yang penting bayarnya full ya. Dan saya minta nanti kalau masnya itu ngerekam saya minta wajah saya diblurkan, kata wanita itu. Oh iya mbak, nggak apa-apa, tenang saja. Setelah persiapan selesai, Rizal pun langsung tanya-tanya kepada si wanita itu. Nah, Rizal pun bertanya, berapa lama Mbak Lasti ini sudah menjadi pekerja seks komersial? Terus kalau setiap malamnya Mbak itu biasanya melayani berapa orang ya? Atau dalam semalam itu Mbak dapat pasien berapa? Saya biasanya itu mas, satu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sai ini kita akan mengupas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah nyata. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Nah, kali ini ada salah seorang subscriber saya dari luar negeri membagikan sebuah kisahnya. Nah, subscriber saya ini bekerja di luar negeri menjadi TKW. Dia membagikan kisahnya saat kehidupan di masa kelamnya. Yang kisahnya itu berjudul "Aku Dipaksa Melacur oleh Suamiku Demi Membayar Hutang". Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Ada seorang wanita dipaksa melacur oleh suaminya sendiri dan memuaskan nafsu-nafsu si para hidung belang untuk membayar hutang suaminya. Nah, seperti biasa untuk menjaga privasi, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Memang urusan ekonomi, masalah ekonomi masih menjadi momok paling mengerikan untuk perpecahnya sebuah keluarga. Nah, bagaimana tidak? Di zaman sekarang ini, apalagi seorang kepala rumah tangga itu sampai kecanduan yang dinamakan bermain judi, kecanduan alkohol, mabuk-mabukan, bahkan mereka bermain judi online. Itu akan membuat ekonominya itu pasti akan berantakan. Yang menjadi korban pasti anak dan istrinya. Nah, kisah ini bermula dari dua orang laki-laki, sebut saja namanya Rizal dan Doni. Rizal dan Doni ini adalah seorang konten kreator ataupun YouTuber. Mereka itu seringkali mengulik atau membahas tentang dunia-dunia gelap ataupun dunia-dunia malam yang identik dengan sesuatu hal yang nakal. Nah, kali ini mereka berdua ingin mengulik tentang rumah bordir atau rumah perjudian ataupun prostitusi. Di sana Rizal dan Doni ini malam itu datang. Saat baru datang di rumah bordir yang ada di sebuah desa, di ujung jalan langsung disambut dengan aroma bau-bau kentang, minum-minuman keras. Ya sudah, hal biasa, bukan hal baru lagi buat si Rizal dan si Doni. Sebelumnya juga si Rizal sama si Doni sering datang ke rumah-rumah bordir untuk mencari informasi di sana. Nah, kali ini Rizal dan Doni baru masuk rumah bordir itu langsung disambut oleh wanita-wanita cantik berpakaian minim. Nah, mereka pun langsung menggoda Rizal dan si Doni. Tapi pandangannya si Rizal atau terpaku oleh seseorang wanita
umurnya 30-an tahun, sedangkan duduk di sofa sambil ngerokok santai di sana. Rizal pun langsung mendekati wanita itu karena dia penasaran kenapa dia kok duduk-duduk saja, padahal teman-temannya menyambut pelanggan. Tapi wanita itu seakan-akan tidak menginginkan pelanggan ini yang datang, tidak ada hasrat untuk mencari pelanggan. Rizal pun langsung mendekati wanita itu. Setelah wanita itu tahu dan sadar bahwasanya Rizal itu datang ada pelanggan yang mendekatinya, ia pun langsung mematikan sebatang rokoknya. Wanita itu langsung nempel kepada si Rizal. Wanita itu mendekati dan langsung ngomong, "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" Sambil manja kepada si Rizal. Rizal pun yang tidak suka basa-basi, ia langsung to the point saja. "Semalamnya berapa, Mbak?" "Harganya," kata si Rizal, 600.000 Mas, itu juga udah sekalian sewa kamar," kata wanita itu. Akhirnya Rizal dan wanita itu pun negosiasi mereka berdua. Setelah negosiasi selesai, wanita itu pun langsung mendekati seorang wanita yang berpakaian glamor dan bermake up tebal. Ia memanggilnya sebagai Mami. Sepertinya wanita itu yang dipanggil Mami adalah penguasa tempat itu, pemilik rumah bordir yang ada di situ. Tak lama kemudian, Rizal pun mendekatinya. Mami itu berpesan kepada si Rizal, "Jaga baik-baik, jangan main kasar. Satu harga untuk satu orang, tidak boleh lebih. Apabila sudah selesai, kembalikan lagi ke sini," kata si wanita itu. Rizal sadar bahwasanya apabila Rizal sudah selesai memakai wanita itu harus segera dikembalikan, dan satu harga untuk satu orang, karena Rizal datangnya 2 orang bersamaan si Doni. Rizal pun menjelaskan, "Tenang aja Mami, ini teman saya, dia cuma mengantar, dia asisten saya," kata si Rizal. Nah, setelah selesai negosiasi dengan si Mami itu, Rizal dan wanita itu pun langsung pergi ke sebuah kamar atau sebuah bangunan yang tidak jauh dari rumah bordir itu. Setelah masuk kamar, wanita itu terlihat ketakutan. Bagaimana tidak, Rizal dan Doni itu masuk berbarengan. Jadi wanita itu takut. Kan perjanjiannya awalnya cuma 1 orang. Kok yang masuk kamar ini ada 2 orang. Rizal pun menjelaskan, "Tenang aja Mbak, ini teman saya. Dia cuma menemani aja, nanti yang memakai Mbak itu saya," kata si Rizal. Saat si Rizal sama si Doni sudah mengobrol-ngobrol, tidak lama kemudian wanita itu langsung melepaskan pakaiannya. Rizal pun terkejut melihat itu. Mbak, tolong dipakai lagi Mbak, tolong Mbak," kata si Rizal. Dan wanita itu pun tidak kalah terkejut. Biasanya apabila dia sudah di booking, sudah dipesan dan masuk kamar, ya wanita itu langsung melepaskan pakaiannya, langsung melayani pelanggan itu. Tapi pelanggan ini seorang pria, malah nyuruh pakai lagi bajunya. Wanita itu pun bingung, dia bertanya sambil memakai bajunya kembali, "Emangnya kenapa Mas? Bukannya biasanya begini, kalau saya mendapatkan pelanggan, ya saya langsung melepaskan pakaian dan langsung melayani pelanggan itu. Tapi sekarang kok Mas nyuruh saya pakai lagi bajunya?" kata wanita itu. "Enggak kok Mbak, saya hari ini booking Mbak, itu cuma pengen tanya-tanya saja," kata si Rizal. "Loh kok cuma tanya-tanya saja Mas? Saya itu biasanya melayani pelanggan. Nah, setelah saya melayani pelanggan, saya mendapatkan bayaran. Nah, kalau Mas cuma tanya-tanya saja, terus saya dapat uangnya dari mana Mas?" kata wanita itu sambil bingung. "Tenang aja kok Mbak, saya seorang konten kreator. Nah, kali ini saya ingin nanya-nanya ke Mbak.
Pengen ngeliput mbak, dan saya tetap bayar seperti perjanjian di awal, kata si Rizal. Oh iya, nggak apa-apa mas, yang penting bayarnya full ya. Dan saya minta nanti kalau masnya itu ngerekam saya minta wajah saya diblurkan, kata wanita itu. Oh iya mbak, nggak apa-apa, tenang saja, kata si Rizal sama si Doni sambil tersenyum. Setelah persiapan selesai, Rizal pun langsung tanya-tanya kepada si wanita itu. Awalnya Rizal bertanya, maaf nih mbak, sebelum memulai pembahasan kali ini, kita mulai tanya-tanya terlebih dahulu ya mbak. Saya ingin bertanya nih mbak, saya enaknya memanggil mbak itu siapa? Dengan sebutan apa? Kata si Rizal. Oh iya mas, kenalkan, saya sering dipanggil dengan nama sebutan Lasti ya mas. Bisa memanggil saya dengan sebutan itu, kata wanita itu yang mengaku namanya sebagai Lasti. Nah Rizal pun bertanya, berapa lama Mbak Lasti ini sudah menjadi pekerja seks komersial? Tanya si Doni. Kurang lebih saya sudah bekerja menjadi pelacur hampir 2 tahun mas, kata si Lasti. Oh iya begitu. Terus kalau setiap malamnya mbak itu biasanya melayani berapa orang ya? Atau dalam semalam itu mbak dapat pasien berapa? Saya biasanya itu mas, satu malam 5-6 orang mas. Soalnya kurang dari itu saya pasti akan dimarahi sama mami, karena saya kan harus setoran setiap malamnya, kata si Lasti menjelaskan bahwasanya dia biasanya melayani pria hidung belang dalam semalam 5-6 orang. Karena untuk setoran kepada si mami itu pemilik usaha bordir itu. Oh banyak juga ya mbak? Iya mas. Terus maaf nih mbak, kayak mbak ini, Mbak Lasti bekerja menjadi pelacur dan jadi PSK hampir 2 tahun. Mbak itu punya keluarga dan suami nggak di rumah mbak? Tanya si Rizal. Karena Rizal ini penasaran, seorang wanita pelacur atau PSK ini itu punya keluarga atau tidak, punya suami dan anak atau tidak di rumah. Lasti pun menjawab, ya saya juga punya keluarga mas, saya punya anak, saya punya suami, tapi ya bagaimana lagi mas? Ini udah tuntutan ekonomi yang harus saya kerja di sini, kata si Lasti itu. Nah si Rizal pun terkejut. Ternyata Mbak Lasti ini seorang pelacur dan PSK ternyata itu punya keluarga dan anak. Rizal pun bingung kenapa seorang wanita yang punya suami dan anak kok bisa berakhir di rumah bordir dan menjadi pelacur di sana. Hingga akhirnya Lasti pun bercerita dan curhat kepada pemuda 2 personil ini bahwasanya ia terpaksa menjadi pelacur dan PSK untuk membayar hutang suaminya. Malam itu Lasti dan anaknya sedang menonton TV di rumah. Kurang lebih anaknya itu umur 5 tahunan. Nah tiba-tiba kurang lebih jam malam terdengar gaduh di luar seperti ada orang berantem. Lasti dan anaknya berpikir jangan-jangan itu maling yang tertangkap oleh warga, karena suaranya itu gaduh sekali seperti orang bertengkar. Lasti dan anaknya itu pun ketakutan, dia tidak berani mengintip. Nah tidak lama kemudian saat Lasti dan anaknya ketakutan, itu terdengar seorang pria menggedor-gedor kaca rumahnya dengan sangat kasar. Lasti pun makin ketakutan, tapi dia terpaksa. Lasti pun membuka pintu melihat keadaan ada apa sebenarnya di luaran sana. Ternyata suaminya, sebut saja Angga. Angga itu dipukulin sama 2 orang tinggi besar. Dipukulin setengah sadar seperti dalam keadaan mabuk. Lasti yang melihat suaminya dipukuli oleh 2 orang pria
tinggi besar itu langsung menghampiri Angga yang tidak sadarkan diri itu. Ia memeluk dan sambil menangis. Ia menanyakan, "Ada apa dengan suamiku? Kenapa dengan suamiku? Kenapa kalian memukuli dia?" kata si Lasti. Nah, salah seorang pria yang tinggi besar itu menjelaskan, "Kalau tidak mau dipukuli seperti ini, bilang sama suamimu, suruh bayar hutangnya. Kalau tidak, kami akan datang lagi dan memukulinya. Dan kami akan berjanji akan menyeretnya ke penjara biar dia membusuk di sana," kata seorang pria tinggi besar itu. Lasti pun menangis hingga akhirnya dua pria tinggi besar itu pun pergi meninggalkan Angga yang terkapar di sana bersama si Lasti. Lasti pun langsung memapah suaminya masuk ke rumah sambil menangis. Lasti bingung bagaimana bisa suaminya itu hutang dan kapan hutangnya. Si Lasti ini tidak tahu karena bahwasannya si Angga suaminya itu tidak pernah cerita kepada si Lasti bahwasanya dia punya hutang dan berapa hutangnya. Lasti pun bingung pada saat itu. Nah, tidak lama kemudian Lasti ini langsung membawa suaminya itu masuk dan bertanya. Suaminya dalam keadaan setengah sadar. Badannya itu udah bonyok, udah babak belur, dipukuli oleh dua orang tersebut. Nah, Angga pun langsung dibawa masuk oleh si Lasti. Sampainya di dalam, Lasti langsung mengobati luka-lukanya. Tak lama saat si Lasti itu mengobati suaminya, luka-lukanya Angga sadar, bukannya minta maaf kepada si Lasti atas kejadian tadi. Dia langsung marah-marah seperti orang kesurupan. Angga ngomong sama si Lasti, istrinya itu, "Aku gak mau dipenjara. Pokoknya kamu harus bantuin aku. Kamu harus bantuin aku biar aku bisa melunasi hutang-hutangku," kata si Angga. Lasti pun bingung. "Emangnya kamu utang apa, Mas? Kamu utang berapa? Sampai kamu dipukuli kayak begini. Sampai kamu itu diancam mau dimasukkan penjara. Kamu tuh utang apa? Mas, kenapa kamu gak cerita kepada saya?" kata si Lasti. "Kamu gak usah banyak ngomong. Pokoknya kamu harus bantu aku. Dan pokoknya kamu harus mendapatkan uang dan aku gak mau dipenjara," kata si Angga. Setelah itu Angga pun bangun dari ranjang. Ia menarik si Lasti, istrinya, keluar kamar. "Mau kemana, Mas? Mau kemana? Pokoknya kamu harus ikut. Kamu harus bantuin aku dapatkan uang agar aku bisa membayar hutang-hutangku." "Iya, Mas, iya. Tapi Mas, tapi kemana? Malam-malam kayak begini, Mas. Terus bagaimana dengan anak kita? Kamu gak usah urusin anak kita. Nanti aku yang urus anak kita. Pokoknya kamu sekarang harus ikut aku. Harus bantu aku bayar hutang aku." Lasti yang kebingungan langsung dibawa naik motor oleh suaminya pergi dari rumah dan dibawa jauh dari rumahnya. Lasti pun bingung, ia tidak tahu mau dibawa kemana oleh suaminya karena udah lama banget naik motor. Dan hingga akhirnya si Lasti sampai di sebuah rumah yang lampunya itu gemerlap-gemerlip dan banyak motor berparkir di tempat itu. "Di mana ini, Mas? Kenapa aku dibawa ke sini?" tanya si Lasti sambil bingung. "Udah, kamu jangan banyak nanya. Ayo kita masuk." Angga menarik tangan si Lasti, istrinya itu, dan dibawa masuk. Saat masuk rumah itu, Lasti pun bingung. Di sana banyak orang sedang minum minuman, sedang berjudi. Ia bingung, ini di mana? Tempat apa? Kenapa banyak sekali wanita-wanita berpakaian minim di dalam itu? Tak lama kemudian, Angga bertemu dengan seorang wanita berbaju gelam dan bermake up tebal yang disebutnya Mami. "Mi, ini aku membawa istriku datang kemari untuk membayar semua
hutang-hutangku, kata si Angga. Oh, jadi ini istrimu yang mau membayar semua hutang-hutangmu di sini. Iya, Mi. Ya sudah, tinggalin aja biar dia bekerja di sini beberapa tahun untuk melunasi semua hutang-hutangmu, kata si Mami. Baik, Mi, saya tinggalkan istriku di sini untuk membayar semua hutang-hutangku. Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu, kata si Angga. Singkat cerita, dan Lasti pun baru sadar bahwasanya si Angga suaminya itu menjual dia kepada seorang wanita yang disebut Mami. Lasti pun bingung. Ada apa ini, Mas? Kenapa saya harus di sini? Saya disuruh apa? Saya harus apa? Kata si istri atau si Lasti ini. Udah, kamu jangan banyak nanya. Pokoknya kamu harus nurutin semua kata-kata Mami dan perintah Mami. Apabila kamu sampai membangkang dan kamu kabur dari rumah ini, aku akan mencarimu dan memukulimu, kata si Angga. Hingga Lasti pun takut apabila dia kabur dari rumah bordir itu dan tidak menaati semua perintah yang diberikan oleh Mami, dan ia akan dicari oleh Angga dan dipukuli oleh si Angga atau suaminya. Hingga akhirnya di saat itu Lasti bekerja menjadi seorang pelacur untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Rizal yang mendengarkan ceritanya pun merasa iba. Awalnya Lasti itu merasa senang dan bahagia bahwasanya hanya dia dengan bercerita saja ia akan mendapatkan uang tanpa susah payah melayani pelanggannya. Tapi saat dia bercerita mengulang masa lalunya dan menceritakan masa lalunya, ia pun bersedih. Ia sadar bahwasanya pekerjaan yang ia jalani sekarang adalah pekerjaan yang tidak baik, dan ia pun harus terpaksa, dan dia tidak bisa bertemu dengan anaknya hingga sampai hampir 2 tahun ini. Singkat cerita, Lasti pun menangis, dan Rizal yang merasa iba dengan ceritanya si Lasti yang melihatnya Lasti bercerita sambil sesegukan menangis. Ia pun berjanji kepada si Lasti, tenang aja Mbak, setelah saya meliput video Mbak dan memposting video Mbak, saya akan menggalangkan dana untuk membantu Mbak melunasi semua hutang-hutangnya. Dan saya berjanji bahwasanya setelah hutangnya Mbak selesai, saya akan menyarikan pekerjaan untuk Mbak yang lebih layak, agar Mbak tidak menjadi seorang pelacur di rumah bordir ini. Nah, setelah si Rizal sama si Doni selesai meliput dan mewawancarai si Lasti ini, Rizal dan Doni pun langsung memposting videonya dengan judul "Wanita ini butuh bantuan karena dipaksa suaminya menjadi seorang pelacur untuk membayar hutang." Video ini pun langsung viral di media sosial. Ia mendapatkan respon dari penontonnya. Banyak dari penontonnya itu merasa iba dan kasihan kepada si Lasti dan ingin membantunya. Hingga akhirnya hasil dari video itu dan beberapa penggalangan dana atau donasi dari penontonnya Rizal dan Doni pun bisa membayarkan hutang dari si Mbak Lasti itu yang dipaksa melacur oleh suaminya. Singkat cerita, setelah hutang-hutangnya selesai, Rizal seperti janjinya di awal, ia akan mencarikan kerja untuk si Lasti untuk hidup lebih baik lagi daripada yang sekarang ini. Hingga akhirnya Lasti pun ditawari bekerja di luar negeri menjadi TKW. Lasti pun mau dan bersedia bekerja di luar negeri menjadi seorang TKW. Tak hanya itu, Lasti membawa anaknya ke luar negeri dan bekerja
di sana. Nah, begitulah kisah yang dibagikan oleh subscriber saya dari luar negeri, yang membagikan kisahnya saat dia di masa-masa kelamnya dan pernah dipaksa melacur untuk melayani pria-pria hidung belang oleh suaminya untuk membayarkan hutang-hutangnya. Terima kasih.